On Sunday, December 26, an extraordinary earthquake at 8.9 Richter scale and a huge tidal wave destroyed and completely crashed the land of Rencong, Aceh. Kamar itu ya. Kita lihat continental shelf di selatan Jawa ini cukup datar di 20 sampai 30 kilo, tapi kemudian itu sangat steep seperti jurang seperti itu yang mungkin berpotensi untuk menjadi zona longsoran di bawah laut ketika terjadi gempa yang sangat besar dengan estimasi mungkin yang seperti kita modelkan di dalam paper ini. Nah, oleh Pak Dr. Aam dilakukan simulasi menggunakan model hasil inversi GPS kalau di Jawa Barat saja untuk periode ulang 400 tahun itu bisa menyebabkan tsunami setinggi 20 meter, Bapak Ibu. Ini kira-kira di sekitar selatan Banten, Bapak Ibu. Nah, ke timur semakin kecil, tetapi jika yang pecah di sebelah timur, segmen sebelah timur, maka bagian timur tsunami-nya bisa mencapai 12 meter, kira-kira di selatan Blitar ini, Bapak Ibu. Bagaimana kalau segmen yang barat dan timur pecah bersama, seperti yang terjadi di Tohoku 2011, maka kita lihat yang di sebelah barat, seperti tadi, bisa mencapai 20 meter ketinggian tsunami-nya, sebelah timur sekitar 12 meter, namun rata-ratanya menjadi lebih tinggi kalau pecah bersama, Bapak Ibu. Kira-kira di sepanjang pantai selatan ini bisa 5 meter tinggi tsunami-nya. Nah, tentu hasil riset selalu ada yang bisa kita follow up, dan dari berita di mass media tentang riset kami ada respons yang sangat positif dan konstruktif dari LIPI, Bapak Ibu, yang menyarankan perlunya studi lanjut dari yang sudah kami lakukan dengan melakukan marine survey di sana. Ini bagus sekali, karena LIPI punya kapal besar yang bisa untuk melakukan eksplorasi di Samudra India. Kenapa ini penting, Bapak Ibu? Karena di dalam pemodelan kami belum memodelkan bagaimana kalau pas gempa besar itu terjadi longsoran di bawah laut sana.
Berdasarkan hasil riset dan studi BMKG dan ITB, kemungkinan adanya potensi gempa besar dari segmen megatrust dan juga potensi tsunami dari Laut Selatan Jawa. Temuan potensi tsunami itu ketinggian maksimum 20,2 meter di dekat pulau-pulau kecil sebelah selatan Banten dan 11,7 meter di Jawa Timur mendapat perhatian cukup besar dari masyarakat belakangan ini. Di sebelah timur, Pak Indra Gunawan mengerjakan juga menggunakan data GPS di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mendapatkan slip defisit warna merah ini kira-kira, atau bahasa sederhananya area yang mengalami kuncian, locking Bapak Ibu, menyimpan energi yang besar untuk nanti disimulasikan kalau melepas gempa kira-kira magnitudenya berapa, tsunami-nya setinggi apa. Namun sebelum membahas potensi wilayah-wilayah yang dapat terkena gempa megatrust, mari kita ketahui terlebih dahulu mengenai apa itu megatrust. Apa yang ada dalam pikiran Anda bila mendengar kata megatrust? Ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi banyaknya kesalahpahaman soal pengertian megatrust. Begini sebenarnya pengertian mengenai megatrust. Istilah megatrust memang sering sekali menempel dengan istilah gempa. Dua hal itu memang berhubungan. Namun, kadang-kadang megatrust malah diartikan sebagai gempa besar, padahal kenyataannya bukan. Gempa megatrust dipahami sebagai sesuatu yang baru dan segera akan terjadi dalam waktu dekat, berkekuatan sangat besar, dan menimbulkan kerusakan dan tsunami dahsyat. Pemahaman seperti ini tentu saja kurang tepat. Lantas kemudian, apa yang dimaksud dengan zona megatrust? Zona megatrust adalah sebuah istilah untuk menyebut jalur subduksi lempeng bumi yang sangat panjang, tapi relatif dangkal. Di sini ada kata mega berarti besar, kata trust berarti dorongan. Lempeng bumi digambarkan menumpuk, lempeng di bawah mendorong lempeng di atasnya. Dalam perkembangannya, zona subduksi diasumsikan sebagai patahan naik yang besar, yang kini populer disebut sebagai zona megatrust. Zona megatrust sebenarnya sekedar istilah untuk menyebutkan sumber gempa tumbukan lempeng di kedalaman dangkal. Dalam hal ini, lempeng samudra yang menunjam ke bawah lempeng benua membentuk medan tegangan atau stres pada bilang kontak antar lempeng yang kemudian dapat bergeser secara tiba-tiba yang memicu gempa. Jika terjadi gempa, bagian lempeng benua yang berada di atas lempeng samudra bergerak terdorong naik atau yang biasa disebut thrusting. Zona megatrust bukanlah hal baru. Di Indonesia, zona sumber gempa ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu saat terbentuknya rangkaian busur kepulauan Indonesia. Megatrust memang bukan gempa, namun lokasi megatrust bisa menjadi sumber gempa bila lempeng-lempeng bumi itu bergerak. Gempa dalam skala besar di laut kemudian memicu tsunami. Kilas balik tsunami 2004. Gelombang tsunami Desember 2004 dicatat sebagai bencana alam terparah selama sejarah modern. Sebuah peristiwa dengan dimensi tak terbayangkan, ditinjau dari aspek jumlah korban maupun dari aspek geologis. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di Aceh kala itu? Gelombang raksasa terjadi setelah gempa bumi di bawah laut sekitar 100 km sebelah barat pantai Sumatera, pukul 7.59 waktu setempat.
Pusat gempa ada pada kedalaman sekitar 30 km di bawah dasar laut. Ada dua lempeng kontinental yang bertumbukan. Tekanan-tekanan hebat kemudian menyebabkan salah satu lempeng bergeser ke bawah lempeng yang lain. Itu yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004. Pada garis sepanjang 1000 km, ini peristiwa yang sangat jarang terjadi. Gempa bumi yang diakibatkan berlangsung sampai 10 menit. Biasanya, gempa semacam ini hanya berlangsung beberapa detik saja. Menurut berbagai perhitungan, kekuatan gempa saat itu mencapai 9,1 sampai 9,3 pada skala Richter dan merupakan gempa terbesar kedua dalam 100 tahun terakhir. Tahun 1960, sebuah gempa bumi di Chile tercatat berkekuatan 9,5 skala Richter. Lantas, mengapa muncul gelombang raksasa tsunami? Salah satu lempeng kontinental bergeser naik sampai 15 meter, jadi bergerak vertikal. Itu mengakibatkan dasar laut di beberapa tempat bergerak naik sampai 10 meter. Hal itulah yang membuat permukaan laut di lokasi naik secara tiba-tiba. Air yang terdorong kemudian membentuk gelombang besar yang bergerak dengan kecepatan sangat tinggi, secepat pesawat jet dan bergerak ke arah pantai. Di daerah laut dalam, air yang bergerak cepat ini tidak terlalu terasa di permukaan, tetapi menuju daerah pantai yang makin landai, gelombang akan bergulung makin tinggi. Di daerah pantai Sumatera, tinggi gelombang sudah mencapai sekitar 30 meter. I know, I can see it. That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. Get in, get in, get in! Hey! 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 Get on, do it! Hey! ¿Qué queda? Gå och pressa lanternen! Ôi, mà dạng leo lên. Bây giờขึ้น. Nàng tôm đụng em hết đây, nungให้มันนุ่ม Oi helvetti. Niin, mutta ei miten kauas ne ehtii tonne? Oh my God, look at the waves coming. Clear out, people! Clear out! I hope no one was out there. Oh my God, look out! Get in the room, get in the room, get in the room. We're leaving today if we can get out of here. This is no longer the beautiful place that it once was. Thank goodness we're on the third. Lalu bagaimana korban jiwa dan kerusakan akibat tsunami? Di Samudra Hindia, dari Sumatera sampai Kepulauan Andaman, Thailand, India Selatan, Sri Lanka, dan sebagian Afrika, ada sekitar 230.000 orang yang tewas di 14 negara. Kerusakan terparah terjadi di Sumatera, dengan sekitar 170.000 korban tewas. Semua bangunan di daerah pantai hancur, di beberapa tempat sampai jarak 5 km di darat. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal.
Apakah ada peringatan bagi penduduk waktu itu? Pada waktu tsunami Aceh 2004, tidak ada pihak di kawasan bencana yang saat itu punya rencana darurat tsunami. Pusat peringatan tsunami Amerika Serikat yang ada di Hawaii ketika itu langsung menyadari bahwa ada gempa bumi hebat dan ancaman munculnya gelombang raksasa yang dahsyat. Tapi mereka tidak tahu pihak-pihak mana yang harus dihubungi di kawasan bencana. Jadi mereka mengeluarkan peringatan secara umum. Sekarang sudah dibangun sistem peringatan dini tsunami di sepanjang perairan antara Indonesia dan Thailand. Setiap perubahan tinggi permukaan air diawasi selama 24 jam, dan ada peringatan otomatis jika terjadi perubahan mendadak. Pusat peringatan dini di Jakarta siap mengirimkan peringatan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. Dengan bantuan para ahli Jerman dari Pusat Penelitian Geologi di Potsdam, sistem peringatan dini tsunami berhasil difungsikan. Peringatan akan dikirim juga lewat SMS ke daerah-daerah. Banyak hotel di kawasan pantai yang sekarang punya papan peringatan dan denah evakuasi jika ada ancaman tsunami. Seberapa besar resiko terjadinya tsunami di masa depan? Tsunami tidak bisa diprediksi. Ketegangan antar lempeng yang bertubuhkan selalu terjadi. Lempeng-lempeng kontinental di sebelah barat Sumatera sampai sekarang berada di bawah tekanan. Bulan April 2012, terjadi lagi gempa di bawah laut di kawasan ini yang berkekuatan 8,6 skala Richter. Tapi tidak terjadi gelombang tsunami yang besar dan luas. Mengapa? Karena lempengnya waktu itu bergerak secara horizontal. Segmen zona megatrust di Indonesia sudah dapat dikenali potensinya. Ada 3 zona megatrust di zona subduksi aktif, yakni yang pertama, subduksi Sunda mencakup Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan Sumba. Yang kedua, subduksi Banda. Yang ketiga, subduksi Lempeng Laut Maluku. Yang keempat, subduksi Sulawesi. Dan yang kelima, subduksi Lempeng Laut Filipina. Dan yang keenam, subduksi Utara Papua. Potensi gempa dan tsunami itu didapat dari hasil riset atas jalur sepi gempa atau seismic gap di Samudra Indonesia Selatan Jawa. Zona defisit slip segmen megatrust di selatan Jawa Barat setara dengan akumulasi energi gempa bermagnitudo 8,9 skala Richter dengan asumsi periode ulang gempa 400 tahun sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Untuk periode ulang yang sama, zona dengan defisit slip tinggi di segmen megatrust di bagian timur atau selatan Jawa Timur setara dengan gempa bermagnitudo 8,8 skala Richter. Sedangkan jika kedua zona defisit slip tersebut pecah dalam satu kejadian gempa, maka diperhitungkan menghasilkan gempa dengan kekuatan sebesar magnitudo 9,1 skala Richter. Potensi gempa megatrust di Indonesia bukan hanya dari 2 segmen itu saja. Sebelumnya, sejumlah potensi sejenis telah diungkap di selatan Jawa hingga Nusa Tenggara Barat dan Barat Sumatera. Termasuk yang dibayangi dampak gempa megatrust itu
adalah wilayah ibu kota, Jakarta. Berikut ini beberapa pernyataan dan hasil riset terkait potensi gempa megatrust di Indonesia, beserta kekuatan dan lokasinya, yang sebagian besar sama menunjuk selatan Banten dan Jawa Barat sebagai zona megatrust yang paling potensial. Selat Sunda. Menurut Badan Geologi, gempa megatrust di Selat Sunda memang berpotensi berdampak ke Jakarta. Di antara sumber lain yang berpotensi membangkitkan gempa di Jakarta, sumber gempa megatrust selatan Jawa hingga ke Selat Sunda adalah yang terdekat, berjarak lebih dari 200 km. Jika terjadi gempa besar bermagnitudo 8 hingga 9,5 dari sumber itu bisa merambat ke Jakarta. Demikian yang diucapkan Kepala PVMBG Badan Geologi, Sri Hidayati. Meskipun intensitas gempanya menurun, kondisi endapan tanah cekungan Jakarta bisa memperbesar efek gempa atau amplifikasi. Dampaknya pada bangunan tinggi. Pandeglang. Menurut Widjo Kongko, Rekayasa Bidang Kelautan Balai Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan Dinamika Pantai atau BTI PDP BPPT, ia memaparkan hasil penelitian ilmiah mengenai tinggi gelombang tsunami 57 meter akan menerjang pantai Pandeglang. Menurut Widjo, kajian ini masih dalam bentuk modeling, belum sampai ke status prediksi. Hal itu ia sampaikan pada kegiatan seminar ilmiah oleh BMKG dalam rangka memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-68 dengan topik sumber-sumber gempa bumi dan potensi tsunami di Jawa bagian Barat pada 3 April 2018 lalu. Potensi itu hasil pemodelannya jika wilayah selatan Jawa Barat, Banten diguncang gempa megatrust. Lombok. BMKG mengatakan dari hasil simulasi dan pemodelan tsunami, wilayah Lombok Selatan menyimpan potensi gempa megatrust berkekuatan magnitudo 8,5 skala Richter dan gelombang tsunami dengan ketinggian mencapai 20 meter sejauh hingga 5 km. Menurut Agus, jika merujuk pada sejarah dan hasil penelitian, gempa besar pernah terjadi di perairan selatan, khususnya Lombok pada 500 sampai 1000 tahun yang lalu. Hal ini dibuktikan dari jejak pasir sisa tsunami yang tertinggal. Sedangkan gempa terakhir yang besar terjadi pada tahun 1977 di wilayah Sumba, Kabupaten Nusa Tenggara Timur atau NTT, hingga berimbas pada wilayah selatan NTB dan hingga sekarang tidak pernah terjadi lagi. Namun, tetap saja hal tersebut menurutnya harus tetap diwaspadai. Nias, Simelu. BMKG menyatakan gempa berkekuatan 6,1 magnitudo yang mengguncang Pulau Simelu, Aceh pada 7 Januari 2020 berasal dari segmen megatrust. Segmen itu, Nias Simelu, aktif dan diyakini memiliki potensi energi yang bisa terlepas hingga 8,7 dalam skala magnitudo. Menurut catatan BMKG, gempa kuat yang bersumber dari zona megatrust segmen Nias sudah terjadi beberapa kali. Gempa Simelu 4 Januari 1907 bermagnitudo 7,6 yang memicu tsunami dan menelan korban jiwa lebih 400 orang meninggal adalah satu di antaranya. Gempa kuat lainnya dari segmen yang sama adalah pada 2 November 2002 dengan magnitudo 7,2 dan mengakibatkan puluhan orang luka-luka. Dan gempa pada 20 Februari 2008 dengan magnitudo 7,3 hingga menimbulkan kerusakan dan menelan korban jiwa 4 orang meninggal dunia.
Sukabumi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperingatkan potensi gempa hingga 8,7 magnitudo dari zona megatrust di Laut Selatan Sukabumi, Jawa Barat. Gempa itu, berdasarkan simulasi atau pemodelan, bisa memicu tsunami setinggi lebih dari 3 meter. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Tiryono, lewat keterangan tertulis yang dibagikannya Jumat 28 Februari 2020, menyebut potensi gempa itu telah diketahui dari hasil kajian 2011 lalu. Tambahan dari pemodelan hampir 10 tahun lalu, dia mengungkapkan adalah tingkat guncangan yang mencapai intensitas 8 hingga 9 dalam skala MMI. Artinya, bisa sangat merusak. Namun tak ada satupun yang tahu dan dapat memprediksi kapan terjadinya gempa tersebut. Entah benar akan terjadi ataupun tidak, hanya Sang Maha Penciptalah yang mengetahuinya.